Kesandaran hati. Chapter 2. Pagi pertama diwakan. Rasanya tak sabar Cassandra menunggu pagi terang benderang. Tak diselimuti kabut. Tidurnya cukup nyenyak semalam hingga lupa menghubungi kedua orang tuanya di rumah. Ibu, Cassandra cukup tersentak. Sadarlah ia telah membuat cemas mereka. Lekas ia menjawab panggilan tersebut. Sayang, suara cemas Ibu Helena terdengar di sambungan. Selamat pagi Ibu, maaf semalam Sandra langsung istirahat, ungkap Cassandra. Syukurlah kalau Sandra sampai dengan selamat di sana. Cukup lebat sang ibu bertanya mengenai perjalanan Cassandra, dan wanita itu pun bersemangat menceritakan pengalamannya, termasuk perkenalannya dengan Naif. Apa dia tampan? Godai Ibu Helena. Ibu, dia jauh lebih muda dariku, baru lulus kuliah, tegas Cassandra menyangkal. Oh, ibu pikir dia pria dewasa. Sebenarnya dia dewasa dalam berpikir, tetapi kurang matang dalam segi usia, lanjut Cassandra. Lepas mengobrol dengan sang ibu, Cassandra lempar itu ponsel ke tempat tidur. Niatnya ingin menghirup udara pagi, sekaligus berolahraga di luar rumah. Namun, baru saja ia merasakan segarnya udara khas pegunungan, seseorang muncul dari balik pagar kayu. Oh Tuhan, dua tangannya sontak menekan dada, sedang sorot mata tajam mengarah pagar. Pagi Nona, saya asisten rumah yang diminta Tuan Farshad, ujarnya memperkenalkan diri. Oh, Cassandra kembali bernafas lega. Kewaspadaannya turun ke level dasar. Alih-alih menjalin interaksi, ia datangi wanita yang mungkin terpaut beberapa tahun lebih muda darinya. Apa kau bisa memasak? Tanya Cassandra. Jelas itu tidak perlu ditanyakan lagi. Bagi wanita di daerah kecil itu, memasak adalah keahlian wajib. Tentu Nona, jawabnya penuh percaya diri. Tapi rumah ini masih cukup kosong. Bagaimana bisa menyiapkan sarapan jika tak ada bahan yang bisa dimasak? Saya bisa berbelanja Nona, jawabnya menawarkan diri. Oh begitu, tidak keberatan jika saya menyuruhmu berbelanja? Tentu tidak Nona, nama saya Alin, jawabnya memperkenalkan diri. Tersenyumlah Cassandra, sungguh ia lupa menanyakan nama wanita itu lebih dulu sebelum memberi perintah ini itu. Saya Cassandra, panggil saja Sandra. Oke, saya ambil uang dulu, lanjutnya. Sembari menunggu kedatangan Alin berbelanja, Cassandra meneruskan apa yang tersendat. Namun, pikiran masih tertuju pada Alin. Di manakah wanita itu berbelanja di pagi penuh kabut ini? Pertanyaan itu terngiang di pikiran. Sudahlah, ia pasti hafal dengan rumah sendiri, seru Cassandra menepis pertanyaan-pertanyaan tersebut. Kabut mulai beranjak pergi. Alin dengan dua kantong plastik di tangan datang menyapa wanita itu, memberitahu kedatangannya dari berbelanja. Nona, ini sisa uang belanjanya, kata Alin, menyerahkan uang kembalian yang ia rogoh dari saku baju. Cassandra cukup tersentak, tak percaya 2 lembar uang ia berikan masih tersisa. Saya hanya memberimu 2 lembar uang, bagaimana bisa masih tersisa? Tanyanya terlihat takjub. Di sini surga sayuran Nona, daging-dagingan juga murah, jawab Alin membanggakan kampung halaman. Oh, I see. Kenapa ini disebut surga dunia oleh pemuda itu? Gumam Cassandra. Matahari perlahan merangkak naik, bahkan mulai terasa hangat di kulit. Cassandra bergegas memasuki rumah. Ia intip Alin di dapur. Aroma masakanmu membuat kelaparan Alin, pujinya. Spontan wanita itu menoleh, melempar senyum namun tak menimpali. Saya bersiap-siap dulu, pamit Cassandra. Setengah jam lebih berlalu. Kini penampilan Cassandra telah rapi terlihat. Keluarlah ia dari kamar, berjalan penuh semangat menuju ruang makan. Alin, mari sarapan bersama, ajak Cassandra setengah memaksa. Alin menolak, namun desakan wanita itu memaksa Alin duduk di satu meja. Saya tak suka makan seorang diri, ungkap Cassandra. Hanya senyuman diberikan oleh Alin. Berikutnya
Tak banyak obrolan tercipta kala keduanya sarapan. Saat sarapan telah selesai, Cassandra lekas berlalu, membiarkan Aline mengerjakan tugasnya dengan leluasa. Tak sabar menunggu, Cassandra hubungi Farshad yang belum menampakkan diri. "Farshad, bukankah kamu berjanji menjemputku?" cerca Cassandra begitu panggilan terhubung. "Aku tidak lupa, Nona. Ini juga baru keluar rumah. Tunggulah," balas Farshad dan memutuskan panggilan. Kedua kaki Cassandra mulai pegas berdiri di luar pagar rumah. Gerutu juga tak kesudahan dari mulut wanita itu. Sekali lagi ia rogoh ponsel, berniat menghubungi Farshad, namun tak jadi. Sebuah mobil berhenti tepat di hadapannya. "Ayo Nona cantik." Cassandra pun lekas naik, duduk di kursi depan bersama Farshad. Rute pertama dari agenda hari itu berkeliling mengenal lingkungan klinik. Dan saat telah sampai, ia tak sabar meloncat turun dari mobil. Farshad menyusul di belakang. Dipandu oleh Farshad, Cassandra berkeliling, mulai dari lobi klinik. Ia perkenalkan dirinya pada dua petugas di sana. Selanjutnya berpindah pada ruang perawat sebelum mengintip kamar pasien, ruang operasi, dan yang terakhir ruang kerjanya. "Klinik ini cukup besar dari bayanganku, Farshad," seru Cassandra. "Bukankah aku sudah bercerita? Ini klinik rujukan dari balai pengobatan pemerintah di daerah kecil ini." "Apa alasanmu mendirikan klinik di sini?" tanya Cassandra penasaran. Tentu supaya warga di sini tak jauh untuk berobat, Nona," jawab Farshad tegas. Sambil menyunggingkan senyum, menyahutlah Cassandra. "Pasti orang tuamu orang terkaya di sini." Tidak juga. Ada top 3 orang terkaya di sini. Keluargaku hanya masuk 5 besar mungkin," kata Farshad setengah bercanda. "Top 5? Wah, bagaimana dengan top 3? Cassandra pun tak canggung membalasnya. "Nanti kau juga akan tahu," timpal Farshad. "Apa kamu perlu kendaraan?" tanya Farshad. Biarlah kamu memiliki tugas menjemputku tiap hari, hingga aku sangat mengenal daerah di sini." "Bagaimana jika Nora cemburu?" timpal Farshad memasang muka serius walau sebenarnya bercanda. "Putuslah," sahut Cassandra dengan santainya. "Kau..." Rupanya Farshad terpancing. Ya, bagaimana tidak? Mengejar Nora menghabiskan hampir seluruh waktu kuliahnya. Senyum seringai terukir puas di wajah Cassandra. Berlalu ia dari hadapan Farshad, berjalan keluar menuju parkiran, dan lewat isyarat ia menyuruh Farshad lekas menjalankan mobil. "Woi, kau berjanji mengajakku keliling melihat alam baru ini," teriak Cassandra. Tak malu meski identitas dia sebagai dokter dari kota, cantik menawan dan modern. "Apa kau perempuan, Nona, berteriak di tempat lengang macam ni?" balas Farshad saat telah mencapai luar klinik. Dua bahu Cassandra diangkat bersamaan, pertanda ia tak peduli. Akhirnya mobil itu bergerak meninggalkan klinik, melaju tenang menyusuri jalan utama yang tak begitu lebar, namun cukup dilalui 2 kendaraan. "Kemanakah kita, Tuan Muda?" tegur Cassandra bertanya. "Oh, pertama mari kita isi bensin dulu. Kau tak mau kan berjalan kaki gara-gara mogok?" sahut Farshad. Ototku belum siap bekerja keras." Sebagai tanggapan atas jawaban Cassandra, Farshad injak pedal gas, mempercepat laju mobil menuju sebuah pom mini. Anggaplah demikian. "Berapa harga bensin di sini?" tanya Cassandra sepenuhnya. "Kau pikir tempat ini sangatlah terpencil, sampai-sampai harga bensin pun tak sama," balas Farshad dengan sinis. Namun masih dalam koridor bercanda. Sejujurnya harga bensin di tempat itu memanglah tak sama. Sedikit lebih mahal, ya hanya sedikit. "Melihat dari emosimu sepertinya demikian," sahut Cassandra tak mau kalah. "Sial, wanita rubah ini," umpat Farshad. Sedang Cassandra tertawa geli melihat tampang kalah pria itu. Oh, tiba-tiba Farshad tersentak sewaktu ia telah menginjak pedal gas, hendak menjalankan mobil. "Ada apa?" tanya Cassandra dengan raut serius. "Tidak ada, hanya tak menyangka melihat top 3 di sini," jawab Farshad.
spontan kepala Cassandra berputar ke belakang, mengintip mobil warna hitam mengkilap pabrikan Jaguar melenggang memasuki pom bensin. Sungguh ia penasaran seperti apa top 3 yang dimaksud oleh temannya tersebut. Jangan menoleh, ntar dia salah paham dan menggerakkan anak buahnya, tegur Farshad. Dua bola mata Cassandra bergerak ke tepi, melirik ke samping sebelum kepalanya diputar balik. Apa dia seorang mafia atau semacamnya? Tanyanya serius. Aku rasa berlebihan jika menyebut top 3 itu mafia. Hanya mereka memiliki banyak anak buah dan tak segan mengambil tindakan ekstrim. Kita jangan sampai terlibat urusan dengan mereka, kata Farshad. Kali ini raut wajahnya terlihat begitu serius. Juga nada suara tak terdengar bercanda. Sungguh Cassandra berkidik ngeri mendengarkan cerita Farshad. Tak menyangka di tempat seindah itu terselip cerita berbeda. Hingga tak sadar mobil itu kembali terhenti di rute kedua dari agenda mereka. Farshad, ini seperti mahakarya di dunia nyata. Sungguh Cassandra takjub melihat keindahan padang rumput di bebukitan. Sedang di bawah sana berliuk-liuk aliran sungai, memberi berkah kehidupan pada setiap makhluk hidup. Cassandra tapaki bukit itu dengan semangat hingga ke puncak. Dan sungguh pemandangan indah menyilaukan mata. Serasa berada di tengah-tengah surga dunia. Rumah-rumah penduduk desa tertata bak landscape nyata di dunia. Ladang pertanian juga perkebunan kian mempercantik mahakarya sang ilahi. Farshad, kau begitu beruntung, serunya. Dan kau termasuk wanita beruntung, balas Farshad berdiri di samping Cassandra. Di seberang bukit itu terdapat ladang bunga dengan corak warna beragam. Merah, kuning, serta putih berpadu begitu cantik, membaur indah dengan warna dedaunan, bersanding dengan birunya langit. Aku ingin ke sana, tunjuk Cassandra. Seringai di wajah Farshad seolah mengucapkan, jika itu tidak mungkin atau mustahil. Itu bukanlah taman kota, Nona. Itu ladang bunga. Kau harus meminta izin atau seseorang akan menembakmu, kata Farshad. Pandangan jauh menerawang ke bawah, ke padang bunga. Apa? Betapa tak percayanya Cassandra. Dua bola matanya berkedip intens, mencoba menafsirkan dengan baik perkataan Farshad barusan. Hanya bercanda belaka atau memang benar adanya mengingat cerita top 3 sebelumnya. Apa ladang itu milik top 3? Tanyanya, walau tak tahu dengan benar top 3 yang dimaksud. Farshad pun menjawabnya dengan bergumam serta menganggukkan kepala. Apa kau punya nyali besar? Imbuh Farshad seolah menantang. Tak apalah, tak kesana, cukup menikmatinya dari sini, seru Cassandra. Lenyap sudah keinginan berlari ke ladang bunga itu. Alih-alih menghibur diri, ia rentangkan kedua tangan. Kemudian berlari mengelilingi padang rumput tersebut. Dasar wanita aneh, umpat Farshad, namun turut melakukan hal yang sama, hingga lelah dan menjatuhkan diri bersamaan. Dua tangan mereka terangkat ke atas seolah menangkup birunya langit. Kau yakin ingin menghabiskan seluruh hidupmu di tempat ini, Farshad? Tak rindu kebisingan kota? Kata Cassandra bertanya, sedang pandangan menatap luasnya langit. Entahlah, Nora sepertinya betah di sini, jawabnya tak meyakinkan. Dia calon istri yang sempurna, kau harus menyayanginya, timpal Cassandra. Perlukan nasihat itu, Nona? Balas Farshad tertawa geli. Cassandra turut tertawa dibuatnya. Matahari mulai naik, namun udara di tempat itu sama sekali tak terasa panas. Angin berhembus begitu sepoi hingga sejuk terasa. Sama sekali keringat tak berfungsi di alam itu. Ayo kita cari makan, ajak Farshad. Apa di sini ada restoran atau semacamnya? Kau tahu, di bagian tenggara di tempat ini merupakan pacuan kuda besar. Setiap tahun pertandingan bergengsi diselenggarakan. Penginapan, restoran, tentulah ada wahai wanita dari kota. Sepertinya Farshad cukup tersinggung. Tanah kelahirannya dianggap terlalu kecil oleh Cassandra.
Mari kita cari tempat makan yang enak, balas Cassandra mengacuhkan ketersinggungan Farshad. Segeralah mereka bertolak, menuruni bukit dengan berlari, dan mobil pun melaju kembali, menyusuri indahnya jalan kecil di kaki pegunungan, menuju sebuah tempat makan di dekat pacuan kuda. Tempat makan ini milik Top 3, bisik Farshad memberitahu. Top 3? Bukankah itu berarti ada 3 orang? Sahut Cassandra. Ya, pemilik dari restoran, penginapan, termasuk pacuan kuda yang ada di sisi barat daerah kecil ini. Top kedua, pemilik dari ladang pertanian, peternakan, gudang, dan pabrik pengolahan. Dan yang pertama, sambung Cassandra, pemilik dari hamparan ladang pertanian, peternakan, gudang lumbung terbesar, pabrik pengolahan susu terbesar, dan ladang bunga tadi, terang Farshad. Wow, bagaimana bisa ada orang tajir macam itu di tempat ini? Seru Cassandra tergagap. Lalu orang tuamu, bukankah kamu bilang top 5? Lanjutnya, tertawalah Farshad mendengarnya. Sungguh ia tak serius sewaktu membuat pengakuan. Keluarga kami hanya memiliki sebagian kecil pertanian dan peternakan. Juga lebih fokus pada bisnis waralaba. Oh, apotik juga, kata Farshad merendah. Cassandra mengerti itu hanya bentuk kerendahan hati pria itu. Masih jelas diingatan ketika mereka kuliah. Farshad disebut tuan muda dari Wakan. Itu lantaran standar keuangan serta gaya hidup dia tidak sama dengan yang lain. Masalah isi dompet jangan ditanya lagi. Tempat mereka meminjam uang saat kehabisan uang jajan. Oke top 5, mari kita nikmati makanan ini, seru Cassandra mengakhiri tema pembahasan. Sebelum kembali ke rumah, lebih dulu Cassandra singgah di toko waralaba. Anggaplah itu sebuah supermarket milik keluarga Farshad. Ada banyak kebutuhan yang ia beli, mengingat isi rumah nyaris kosong. Ini bukan shopping day, Nona, tegur Farshad saat mendapati troli yang dibawa oleh Cassandra menggunung. Ini persediaan tuan muda. Tak pernahkah kau menemani ibumu berbelanja? Ini hal wajar bagi kami, Cassandra membela diri. Demikianlah wanita, terlahir dengan naluri menghabiskan uang, dedek Farshad, lalu berjalan lebih dulu ke arah kasir. Ia sendiri hanya memberi 2 item barang, alat pencukur serta sebungkus permen. Nona, jangan beri diskon pada wanita ini. Dia bukanlah wanita miskin, keuangannya sangat makmur, kata Farshad pada petugas kasir sewaktu menerima uang kembalian. Wanita muda itu hanya melempar senyum. Selebihnya ia layani Cassandra, membantu mengeluarkan barang belanjaan, sedang Farshad berdiri melipat kedua tangan, memperhatikan mereka berdua. Kau bisa melakukan pembayaran debit, Nona, celetuknya, memancing perhatian mereka yang tengah mengantri. Haruskah aku membayar, tuan muda pemilik supermarket ini? Oh, kau betapa pelitnya terhadap calon istri, balas Cassandra, memukul telak Farshad. Sontak wajah pria itu memerah lantaran malu. Terlebih semua pasang mata tertuju ke arahnya. Oh, tertangkap sudah identitas asli pria itu di daerah kecil tersebut. Pastilah berita akan menyebar luas terbawa angin begitu cepat. Sial, harusnya aku diam memperhatikan, umpat Farshad. Dengan tampang kesal, pria itu membantu Cassandra membawa barang belanjaan keluar dari supermarket. Kenapa tampangmu begitu tak bersahabat? Kau tahu, bersusah payah aku menyembunyikan statusku dan kau dengan lantang mengumumkan di daerah kecil ini. Apa ada yang salah? Tentu salah. Lihatlah besok akan datang keluarga membuat kesepakatan hidup alias berniat menjodohkan putri mereka, terang Farshad meratap. Sedang Cassandra di posisi pendengar malah terpingkal-pingkal. Tak menyangka di tempat itu perjodohan masih syarat dilakukan. Mungkin itu suatu cara agar kuah mereka tak tumpah, alias mempertahankan kekayaan keluarga yang turun-temurun. Tenang, kau tinggal menolak atau lekaslah nikahi Nora, kata Cassandra menepuk pundak Farshad. Masih tersisa 1 tahun lagi wanita itu berkeras diri mencapai impiannya lebih dulu.
ratap Farshad berkeluh hati. Maka bersabarlah, timpal Cassandra. Amboi, pandainya bertuah, balas Farshad menatap geram. Cassandra hanya melempar senyum seringai.